Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang harmoni penyelenggara pemilu. Dan saat ini telah hadir narasumber kita, yaitu Mas Ahmad Domiri SPDI. Pastinya sahabat Bawaslu tidak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Salatiga. Selamat sore Mas Domiri. Selamat sore Mbak Yuli. Dan juga ada Bapak Syaimuri SAG. Beliau adalah Ketua KPU Kota Salatiga. Selamat sore Pak Sem. Selamat sore Mbak. Apa kabar Mas dan Pak? Baik-baik saja? Baik-baik saja Mbak Yuli. Saat ini Mas Dom dan Pak Sem, kita akan membahas tentang harmoni penyelenggara pemilu. Sahabat Bawaslu kepingin tahu seperti apa sih pengalaman pemilu kemarin, bagaimana sinergitas KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu sehingga terwujud pemilu yang berjalan dengan damai dan harmonis. Nah, menurut Bawaslu sendiri nih Mas Dom, gimana sih caranya dan apa yang dilakukan oleh Bawaslu supaya seperti yang ditemakan tadi terjadinya harmoni penyelenggara pemilu itu sendiri? Baik, terima kasih Mbak Yuli. Selamat sore sahabat Bawaslu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran. Tentang yang ditemakan pada sore hari ini, kita tentu berbicara mengenai sinergitas penyelenggara pemilu ya. Kaitannya dengan pengalaman pemilu, berarti kita berbicara tentang pemilu tahun 2019 kemarin. Tentu kami dengan KPU dalam hal ini Pak Syaimuri itu akan membincangkan sedikit tentang pengalaman yang terjadi terkait penyelenggaraan teknis maupun pengawasan pemilu tahun 2019. Seperti dicuplik oleh beliau Pak Ketua Bawaslu RI bahwa beliau senantiasa menyuarakan bahwa sinergitas harmoni antar sesama penyelenggara pemilu tentu tidak bisa diremehkan begitu saja, karena ini merupakan hal yang telah dilakukan oleh penyelenggara di setiap gelaran penyelenggaraan, baik itu pemilu atau pilkada. Nah, sebagaimana beberapa hal yang menjadi masukan masyarakat secara umum itu terkait diantaranya satu, evaluasi terkait penyelenggaraan bagaimana pemilu kemarin ini mendapatkan banyak sekali masukan, diantaranya yang secara umum dan besar dan disorot publik ya. Banyaknya penyelenggara yang menjadi korban akibat sistem yang ada, sistem penyelenggaraan. Nah, kalau kita tarik garis benang merah yang terjadi di Salatiga, puji syukur untuk hal semacam ini tidak terjadi di Salatiga. Ini tentu menjadikan kita patut menjadikan apresiasi tersendiri, terutama tentang persiapan, baik itu persiapan fisik maupun mental, baik dari kami Bawaslu maupun dari KPU. Ini penting untuk menjaga kontinuitas atau semangat dalam hal menyelenggarakan maupun mengawasi. Bukan hal yang mudah saya kira untuk menjaga semangat itu, karena memang dari awal kurun waktu hampir 2 tahun kita berjibaku menyelenggarakan pemilihan umum khususnya di Kota Salatiga. Tentu banyak sekali dinamika yang terjadi dari awal sampai akhir. Kita melaksanakan kegiatan kepengawasan membutuhkan sinergitas dan juga kesiapan fisik maupun mental yang memadai. Tentu tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Nah, puji syukur di Salatiga tidak terjadi korban, baik itu berasal dari Bawaslu maupun yang berasal dari jajaran KPU. Ini tentu ada aspek regulasi juga yang mendukung bagaimana aksesibilitas khususnya para penyandang difabel ya. Ini akan membuka pintu yang sangat lebar bagi aksesibilitas para pemilih untuk datang ke TPS. Ini kaitannya dengan partisipasi. Nanti mungkin akan dikupas lebih jauh oleh Pak Syaimuri. Selanjutnya adalah bagaimana kita ada inovasi ya terkait dengan administrasi pemilu. Di antaranya adalah sistem informasi yang itu menjadi bagian dari ikhtiar KPU untuk
mensukses atau melancarkan tahapan-tahapan yang ada di situ. Ada sidal, ada sidakam, ada silon, ada situng dan lain sebagainya, yang itu tentu secara esensi harapannya adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan juga pengawasan juga. Tidak hanya di KPU tapi juga di Bawaslu terus berinovasi bagaimana meningkatkan partisipasi supaya masyarakat juga yang merupakan unsur sejati untuk ikut mengawasi gelaran pemilu. Kita tentu juga ajak tentang bagaimana inovasi itu disuarakan oleh Bawaslu ini, dan kemudian dengan progresivitas regulasi yang ada, usaha untuk diejawantahkan ke dalam lapangan untuk bisa diterjemahkan secara baik dan benar oleh jajaran pengawas. Mungkin barangkali pengantar dari saya itu dulu Pak Giri. Terima kasih Mas Dom. Berarti begitu banyak inovasi dan juga penyelarasan dan apa yang tadi saya katakan bahwa ada harmoni antara KPU dengan Bawaslu itu bisa melakukan pengawasan dan juga melalui tahapan-tahapan pemilu itu bisa berjalan dengan baik ya Mas Dom. Kalau dari KPU Pak Sem, kira-kira sinergitas apa yang dilakukan sehingga sebagai salah satu penyelenggara pemilu itu di dalam melakukan kegiatan tersebut itu seperti apa? Terima kasih Mbak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dan kawan Bawaslu dan seluruh yang mendengarkan acara ini. Kita bicara, saya mulai dari sejarah pelaksanaan pemilu tahun 2019 supaya kita punya gambaran tentang bagaimana pemilu 2019 itu, karena salah satu asasnya adalah ketika tadi disampaikan Pak Dom, ada korban dari penyelenggaraan tingkat Pak, yaitu teman-teman kami KPPS. Pemilu tahun 2019 ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan mungkin sejak zaman era reformasi ini, pelaksanaan pemilu tahun 2019 berbeda. Ada beberapa hal yang melatar belakangi perbedaan dari pelaksanaan pemilu itu. Saya akan bicara regulasi dulu, bahwa ini bagian dari skenario besar amandemen Undang-Undang Dasar 45, terutama yang keempat di tahun 2002, kemudian dituangkan di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 itu diantaranya adalah pemilihan umum itu untuk memilih presiden, memilih DPR, DPD. Kemudian satu perangkat di pasal itu diantaranya bahwa pemilu dilaksanakan oleh KPU. Itulah kemudian diteruskan dengan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Maka putuslah kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garis miring PU garis miring 11 tahun 2013. Itu yang melandasi pelaksanaan pemilu tahun 2019 itu. Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu tahun 2019. Undang-Undang 7 Tahun 2017 itu bagian dari kompilasi 3 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian Undang-Undang Nomor 4, Undang-Undang Nomor 8, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jadi yang Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang partai politik. Jadi Undang-Undang Nomor 7 yang menjadi landasan dari pelaksanaan pemilu tahun 2019 itu adalah kompilasi dari undang-undang pemilu di satu. Nah, di dalam sejarah perjalanan, termasuk di perjalanan waktu minimal saya menyebut setelah reformasi sekian, salah satu perbedaan mendasar dari pelaksanaan pemilu tahun 2019 adalah masyarakat disuguhi dengan 5 jenis surat suara. Itulah barangkali menjadi titik awal dari betapa pemilu tahun 2019 kemarin sedemikian itu. Sehingga yang dilihat oleh kita semua adalah
ketika banyak jatuh korban teman-teman kami KPPS. Ya. Sebetulnya kalau kita mau jujur, ini bagian dari semacam skenario yang sudah diamanahkan dari regulasi dan kualitas. Nah, ini tentang sejarah sedikit menyangkut pelaksanaan pemilu tahun 2019 kemarin. Nah, sinergitas penyelenggara di antaranya adalah KPU dan Bawaslu ini bagian dari amanah Undang-Undang 7 itu, bahwa penyelenggara pemilu itu terdiri dari 3 komisi. Itu ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ada KPU sebagai pelaksana teknis, kemudian ada Bawaslu sebagai pengawas dari perjalanan penyelenggaraan pemilu itu. Dan di sana sudah diatur sedemikian rupa tugas pokok fungsi sehingga secara tidak langsung hubungan itu sudah diikat di dalam regulasi. Jadi diikat di dalam regulasi yang sedemikian rupa itu. Nah, kemudian konotasi di lapangan memang kami semaksimal mungkin di dalam penyelenggaraan, tahapan penyelenggaraan pemilu itu selalu diawali dengan proses koordinasi supaya kita clear di awal dengan proses penyelenggaraan itu antara KPU dan Bawaslu utamanya. Tapi kita tidak bisa melakukan sebetulnya selain KPU dan Bawaslu ada masyarakat yang sebetulnya juga punya peran penting di dalam ikut bersama-sama memastikan penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Kira-kira begitu, Mbak. Dan ini mengatur bagaimana hubungan atau relasi antara KPU dan Bawaslu di dalam penyelenggaraan pemilu kemarin. Sehingga secara garis besar bisa kami sampaikan hubungan yang baik inilah kemudian menghasilkan pemilu yang sukses dari penyelenggaraan, sukses dari hasil, sukses dari arbitrasi, dan kemudian endingnya tidak ada masalah yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu bagian dari salah satu contoh sukses penyelenggaraan pemilu. Karena itu kalau kita bicara penyelenggaraan tentu tidak bisa dilepaskan dari tiga komponen besar penyelenggaraan pemilu. Gambarannya umum begitu. Terima kasih Pak Sem. Dalam melaksanakan kegiatan pemilu kemarin itu banyak kendala tidak Pak di lapangan kira-kira? Kalau kendala sebagai penyelenggara itu sudah sedemikian rupa. Pertama adalah punya pengalaman. Terakhir kami menyelenggarakan pelaksanaan pilgub di tahun 2018, kemudian sebelumnya tahun 2017 adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu wali kota. Jadi modal pengalaman ini menjadi salah satu support kami untuk menyelenggarakan itu. Tapi memang dimensi yang lain, undang-undang ini mengatur sedemikian rupa. Satu contoh bagaimana pelaksanaan proses pendaftaran pemilih. Sedemikian rupa kami laksanakan. Coklit dari rumah ke rumah kita laksanakan. Kemudian kita juga buka sistem jemput bola dengan kami mendatangi ke komunitas warga seperti di RT/RW untuk pelaksanaan pendaftaran pemilu. Ya. Tentu semangat ini tidak bisa begitu saja dan akan tidak menemui hasil yang maksimal ketika peran dari seluruh kita, itu ada masyarakat, ada peserta pemilu, partai politik, untuk bersama-sama mendukung suksesnya acara ini. Nah, oleh karena itu, ini ke depan kami tidak bisa bicara secara vulgar atau jelas mengatakan kendala, tapi proses pelaksanaan pasti ada kendala. Tapi upaya yang kami lakukan sudah sedemikian rupa kami ke depan menghimbau agar mari bersama-sama agar pelaksanaan pemilu itu betul-betul ini bagian dari kerja kita bersama untuk kita sukseskan. Kendala tentu menjadi hal yang biasa yang kami lakukan. Tapi ke depan mari kita menghimbau, memohon supaya semua komponen masyarakat termasuk juga partai politik bagi peserta pemilu itu bersama-sama menyukseskan. Ini satu contoh yang bisa kami sampaikan bagaimana proses pendaftaran pemilu, belum nanti hal-hal di tahapan yang lain. Dalam diskusi ini, sahabat Bawaslu, saya memberi kesempatan
melalui live chat ini mungkin sahabat Bawaslu bisa berkomentar supaya bisa bertanya kepada narasumber kita secara langsung dan nanti akan dijawab secara langsung oleh narasumber kita yang ada di sini pada sore hari ini. Pak, ini ada satu pertanyaan mungkin sedikit mengulang seperti yang tadi. Mengingat pemilu tahun 2019 kemarin terjadi banyak korban. Ya memang kalau di Salatiga nggak ada ya Pak, tapi di kota-kota lain itu ada. Ini pertanyaan dari Fatkan Muhaimi, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kota Salatiga. Dia menanyakan, apakah selaras pola sistem pemilu di tahun itu dengan pemilu serentak dan bagaimana memanage SDM agar tidak ada korban kembali? Jadi di depan kami sampaikan bahwa ini salah satu pemilu yang anggap saja dari sisi beban atau beban pekerjaan itu memang agak berat karena penyelenggara harus menyajikan 5 jenis surat suara termasuk pemilih. Pemilih dihadapkan pada 5 jenis surat suara yang harus dilakukan atau kemudian dilakukan untuk dipilih. Ini sekali lagi di awal saya kembali bahwa ini regulasi yang harus kami laksanakan dan harus dilakukan, dipahami oleh masyarakat. Ketika endingnya pada pelaksanaan pemilu itu adalah kalau titik lihat kita adalah bagaimana korupsi, tentu ini menjadi catatan yang sebetulnya juga kita semua itu punya harapan besar agar pemilu yang prosesnya kayak gini tidak terulang kembali kan. Tapi niat kami, upaya kami yang sudah kami lakukan bahwa teman-teman KPPS ini dari sisi persiapan dulu sudah kita laksanakan. Satu contoh umpama pemeriksaan kesehatan, ya kan? Jadi ada syarat yang ditentukan untuk menjadi seorang KPPS umpama itu juga harus melampirkan surat kesehatan dari dokter dan sebagainya. Memang kalau kita bicara jujur, banyak hal yang mempengaruhi pekerjaan itu sedemikian rupa. Bisa kita bayangkan satu contoh. KPPS itu harus menyalin hasil pemungutan dan penghitungan suara 5 jenis pemilu itu dengan jumlah sesuai ketentuan. Satu contoh, KPPS harus menyalin hasil pemilihan umum di TPS itu, ini pemilihan presiden. Berarti eksemplarnya adalah jumlah peserta partai politik yang hadir yang mengirimkan mandat, kemudian juga nanti belum lagi yang pada Bawaslu, pada kasus sendiri kan. Jadi lebih pekerjaan teknis yang itu menyita waktu, menyita tenaga sehingga rasa-rasanya pekerjaan itu sedemikian berat. Apalagi kalau kemudian teman-teman di KPPS itu tidak memahami, tidak serius untuk mengikuti bimbingan teknis ketika proses pengisian ini menjadi agak repot. Jadi ini selaras atau tidak selaras tentu ini sudah menjadi kewajiban di dalam regulasi yang harus kami laksanakan. Yang bisa kita minimkan umpama ke depan mudah-mudahan nanti ada jalan keluar. Yang dimaksud dengan serentak itu kayak apa? Jadi pimpinan kami yang di pusat sana juga sudah mencari jalan, mencari terobosan baru agar proses pelaksanaan pemilu tahun 2019 seperti yang sudah kita laksanakan itu tidak terulang kembali. Satu contoh umpama gagasan pikiran agar KPPS itu nanti tidak usah menyalin hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu sejumlah eksemplar saksi peserta pemilu, tapi cukup nanti hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditempelkan di dalam plano itu didokumentasikan bersama-sama oleh Bawaslu, oleh peserta pemilu, dan itu otentik menjadi bagian dari alat bukti yang bisa kita pertanggungjawabkan dalam hal ini ada masalah. Satu contoh itu yang mudah-mudahan itu bisa meminimalisir beban pekerjaan yang sedemikian berat dan kiranya itu yang bisa kami sampaikan, nanti barangkali bisa kita teruskan. Saya mungkin menambahi
Jadi mungkin rasanya tidak berlebihan jika kawan-kawan kita yang sudah gugur ya, dalam gelaran demokrasi ini kita sematkan gelar pahlawan, karena memang kalau kita memang bicara real di lapangan itu tidak hanya kesiapan fisik seperti yang saya katakan, fisik dan kemudian psikologi mental itu turut mempengaruhi beban pikiran mereka, sehingga ini tentulah menjadi hal yang satu kita apresiasi. Baiklah, kalau memang di situ memang porsi evaluasi lebih besar, kami kira apa yang disuarakan tadi yang seperti disampaikan Pak Sen tentu ada benarnya. Artinya kita harus, ketika kita semangatnya serentak seperti apa yang bisa kemudian secara beban itu bisa diperingan, dipermudah begitu, khususnya kepada para petugas yang ada di TPS pada saat itu. Ini tentulah harus menjadi satu progres ke depan. Bagaimana sistem administrasi yang sudah sedemikian rupa mendapatkan porsi fasilitas teknologi harus kita manfaatkan tanpa mengurangi esensinya. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Sem, dokumentasi itu yang kemudian nanti akan berguna sebagai bahan penghitungan atau pleno di jenjang yang selanjutnya. Ini tentu barangkali dari hal yang semacam ini akan mengurangi beban bagi para petugas yang ada di TPS sebagai ujung tombak bagaimana kita penyelenggara sukses itu ya sebenarnya kalau kita mau jujur ya di tangan-tangan mereka itu yang ada di bawah itu yang harus kita perjuangkan, bagaimana mereka memahami, di samping memahami regulasi yang jalannya begitu cepat ya, dinamis, begitu berubah, itu terkadang tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi bahkan harian atau mungkin beberapa tempo yang cepat gitu ya, merasakan regulasi yang diatur sedemikian rupa, tentu menjadikan para elit yang ada di atas harus mendengarkan suara kami. Ini tentu bersifat agak urgen karena memang situasi di lapangan semacam ini. Bolehlah kita melebihkan porsi evaluasi, akan tapi apresiasi harus kita kedepankan. Tentu para pahlawan demokrasi ini harus mendapatkan tempat yang cukup layak, karena bagaimanapun dengan besaran jasa yang mereka lakukan itu harus diimbangi dengan sesuatu yang layak untuk mereka dapatkan lebih ya. Ini tentu juga merupakan hal yang urgen, utamanya terkait dengan keserentakan pemilu yang menghasilkan banyak korban tadi. Faktornya diantaranya ya seperti itu, faktor-faktor teknis di lapangan maupun non teknis. Justru kalau saya boleh menganalisa, faktor non teknis lah yang justru agak banyak ya. Di antaranya faktor psikologi, tekanan beban ya, dan sebagai penghitung ataupun perekap TPS yang secara penilaian mungkin tidak boleh salah pada saat itu. Jadi tidak boleh salah ini menjadikan beban semakin berat. Terima kasih Mas Dom dan juga Pak Sem. Dan ini sudah ada live chat lagi yang masuk, Pak. Ada pertanyaan untuk Pak Sem dan juga Mas Dom. Bagaimana cara KPU dan Bawaslu meningkatkan keharmonisan di masa pandemi? Ini live chat dari Lost Flag, ya, sahabat Bawaslu yang mengikuti kegiatan saat ini. Masa pandemi lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan baru ya. Jadi seperti hari ini dan hari-hari sebelumnya, kami sowan ke Bawaslu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti duduk kami aja itu. Dan seperti ketika tidak musim pandemi, jaga jarak minimal 1,4 meter lah, walaupun tidak 1,5 meter. Jadi pandemi tentu tidak mengurangi atau tidak menyurutkan
niat kami untuk senantiasa berkomunikasi, berinteraksi, berhubungan dengan sesama penyelenggara. Jadi sore hari ini bagian dari bukti bahwa kami pandemi tetap jalan. Kami juga tetap jalan dengan mekanisme protap yang harus kita sepakati seperti ini. Kayak ini, Pak Gubernur pakai masker, saya juga pakai masker. Ini salah satu bukti namanya. Satu bukti bahwa ini upaya dari kita menjaga hubungan baik bersama penyelenggara di dalam penyelenggaraan pemilu, walaupun seperti Salatiga hari ini tahun ini tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, tapi ada proses-proses yang tentu harus terus dikerjakan. Ini bagian dari rutinitas bukan pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu. Jadi tentu tidak ada hambatan. Protokol kesehatan tetap diterapkan dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita semua. Karena di antara kita tidak tahu siapa yang membawa virus itu. Oleh karena itu tetap dengan protokol kesehatan yang ada semaksimal kita mengambil. Itu Mbak. Ya, kalau boleh saya menambahi, tentu ini menjadi makna tersendiri ya. Kami kira betul kata Pak bahwa kita harus memang selalu sedia payung sebelum hujan. Artinya, kalaupun kita boleh berandai-andai beberapa tahun atau saat ke depan ini, apabila ditetapkan secara regulasi pemilihan wali kota di Kota Salatiga ini, apabila ya, kita berandai-andai sekali berandai-andai jatuh pada tahun 2022 Pak Sen. Jadi tentu kita juga harus memikirkan apakah pada saat itu kenormalan-kenormalan baru yang terjadi akibat pandemi ini masih berlangsung. Ini tentu juga harus kita persiapkan sedemikian rupa, berkoordinasi, saling berbagi informasi apakah progres-progres yang terjadi terkait dengan pandemi ini ikut mempengaruhi regulasi yang ada, khususnya regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan di Kota Salatiga. Akan menjadi baik apabila kita sudah siap sebelumnya berdasarkan pengalaman yang saat ini kawan-kawan kami yang ada di 21 kabupaten kota yang kebetulan sedang melaksanakan gelaran pemilihan kepala daerah, tentu akan kami ikut mempelajari dan tidak meninggalkan begitu saja apa yang terjadi terkait perkembangan peraturan maupun tahapan-tahapan yang sudah berlangsung seperti apa apabila harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Ini tentu hal-hal yang sangat berguna dan tidak bisa kita kesampaikan begitu saja. Meskipun kenormalan baru itu tentu sedikit banyak menimbulkan barangkali keluh kesah di hati kita yang tidak biasanya kita tidak lakukan, tahu-tahu di saat ini biasa dan harus menjadi kebiasaan yang baru. Ini tentu juga di kesempatan selanjutnya apabila tadi seandainya dalam waktu dekat kita menyelenggarakan gelaran pemilihan lagi, kita juga sudah barang tentu mewajibkan diri untuk mendalami regulasi yang ada sesuai dengan protap dan protokol kesehatan. Terima kasih Mas John. Berarti COVID tidak menghalangi setiap keharmonisan antara hubungan kerjasama antara Bawaslu dan juga KPU, malah membuat semakin bagaimana caranya ke depan pemilu itu bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang nantinya mungkin akan menjadi aturan baru lagi ya Mas Dom dan Pak Sen, karena aturan-aturan itu selalu berubah dan ada pembaruan. Nah ini juga ada pertanyaan lagi Mas Dom dan Pak Sen, ini dari sahabat Bawaslu itu mengatakan begini, di Kota Salatiga sendiri ini kan sedang tidak ada pemilu. Nah pertanyaan saya, apakah KPU dan Bawaslu sendiri masih terlibat dalam pemilu yang akan diadakan oleh kota atau kabupaten yang akan mengadakan pemilu pada bulan Desember nanti? Silakan mungkin dari Pak Sen. Benar bahwa tahun ini KPU Kota Salatiga atau Kota Salatiga tidak menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah wali kota. Tapi ada beberapa tugas yang diamanahkan pada kami. Satu contoh, hari ini
mulai bulan November tahun lalu sampai seterusnya. Kami ini sedang mengupdate daftar pemilih yang kemarin menjadi bagian dari daftar pemilih pemilu tahun 2019. Jadi ada pekerjaan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini artinya apa? Kepada masyarakat yang kemarin belum masuk di dalam daftar pemilih tapi memenuhi syarat, silahkan. Kami juga membuka portal aplikasi, nanti bisa disimak di pemeriksa bisa ngecek melalui aplikasi get.ly apa itu namanya, garis miring PJJ _Salatiga. Jadi nanti di situ dalam hal pemilih yang sudah memenuhi syarat belum masuk di dalam daftar pemilih bisa mendaftarkan lewat aplikasi. Atau kemudian ada perubahan identitas atau data. Nah, itu. Kemudian kami juga bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Dinas Kependudukan. Jadi setiap bulan kami ini menyelenggarakan update daftar pemilih berkelanjutan yang sementara ini basis utamanya adalah daftar pemilih tetap pada saat pemilu 2019. Jadi dari daftar pemilih 19 kemarin siapa yang sudah tidak memenuhi syarat, umpama atau pindah domisili atau pindah kependudukan ke luar sana. Kemudian juga kami menampung mana pemilih yang kemarin belum genap berusia 17 tahun sekarang ini sudah memasuki dan kami daftar. Dan juga kami menerima apabila ada mutasi kependudukan dari luar Salatiga yang sudah resmi masuk di Salatiga. Jadi ada pekerjaan yang kemudian kami laksanakan, termasuk kami juga menyiapkan beberapa hasil pemilu yang kita kemas dalam bentuk jadi nanti masyarakat Kota Salatiga umpama bisa mengunjungi di website kami dengan mengakses data tertentu. Itu sudah kami siapkan semua di sana. Tidak cukup kemudian tidak harus data ke KPU melihat kertasnya. Sudah kami jadikan soft yang bisa dilihat di portal atau di website KPU. Ini pekerjaan-pekerjaan yang senantiasa kami laksanakan. Ini bagian dari tugas pokok fungsi kami. Kemudian dalam hal penyelenggaraan pemilu kepala daerah di tahun 2019 ini tentu secara moral kami punya kewajiban untuk saling menyukuri tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU kabupaten lain. Jadi kami juga menyampaikan informasi tentang tahapan pelaksanaan. Jadi walaupun secara langsung itu tidak, tapi ada beberapa hal yang bisa kami lakukan dalam rangka ikut mensukseskan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota lain. Karena di Jawa Tengah disebutkan ada 21 kabupaten kota yang sedang melakukan pemilihan kepala daerah. Tentu semangat kita karena ini satu ton. KPU Salatiga itu akan senantiasa memberikan dorongan moral dan material kepada teman-teman yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah itu, walaupun memang secara teknis langsung itu tidak. Jadi umpama hari ini ada proses pendaftaran pemilih, jadi kami di KPU Kota Salatiga tidak terjun langsung dalam proses itu, tapi mensupport melalui media-media sosial kita supaya masyarakat di wilayah-wilayah yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah itu tahu bahwa hari ini ada tahapan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih. Itu Pak. Ya, tentu apa yang disampaikan Pak Sil benar adanya. Kaitannya dengan tahapan meskipun kita tidak berpilkada ya, kita tetap melaksanakan kewajiban untuk mengawasi daftar pemilih yang berkelanjutan begitu. Salah satu fungsinya tentu mengawal proses pemutahiran data yang itu tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Meskipun nanti pada akhirnya yang digunakan sebagai daftar pemilih itu adalah daftar yang terakhir yang paling dekat dengan penyelenggaraan pilkada,
Akan tetapi atas masukan dan informasi baik dari KPU maupun dinas terkait, kami juga turut serta melaksanakan tugas untuk mengawal daftar pemilih berkelanjutan ini. Jadi yang dilakukan oleh KPU itu tentu juga kita akan mengawal dan ikut mengawasi proses tersebut. Kita selama ini memang sudah bersama ya Pak Sena terkait dengan akses kami untuk mendapatkan rekapitulasi daftar pemilih maupun data BINEM terkait dengan daftar pemilih yang sifatnya berjenjang dan berkelanjutan. Nanti akan kita ikuti terus perkembangannya. Terus kemudian hal yang berkaitan dengan pengawasan terkait dengan kalau di kami itu ada istilah daerah penyangga, saya tadi daerah penyangga itu daerah yang tidak melaksanakan pilkada, tapi berpotensi terjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah-daerah di sebelah. Dalam hal ini adalah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Ini memungkinkan dan tetap ada potensi untuk melaksanakan atau dimanfaatkan sebagai kegiatan oleh bakal calon atau para peserta pilkada. Nah, ini kita juga tentu menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan terbaru. Bagaimana sebagai daerah penyangga yang kemungkinan akan dimanfaatkan oleh mereka para peserta pemilihan ini untuk kita perlakukan bagaimana harusnya. Kita tentu akan bersinergi selain dengan KPU juga dengan kawan-kawan kami yang ada di daerah-daerah perbatasan baik itu Kabupaten Semarang maupun Boyolali, karena kami yakin bahwa potensi semacam ini tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh mereka. Kaitannya dengan sinergitas tadi, meskipun kita tidak ada penyelenggaraan, kita juga ada pencanangan program desa pengawasan atau kelurahan, desa atau kelurahan pengawasan atau desa anti money politik. Ini yang sebetulnya program yang sempat tertunda karena pandemi kemarin sudah berhasil kita laksanakan, akan tetapi karena kita tertunda oleh pandemi ini, kita tentu juga masih memikirkan bagaimana tindak lanjut dari program ini yang mudah-mudahan akan mendapat respon yang lebih banyak lagi dari masyarakat sebagai bentuk kepedulian kita terhadap gelaran demokrasi baik itu pemilu maupun pilkada. Itu. Ayo. Terima kasih Pak Sen dan Mas Dom. Silakan kopinya dinikmati sambil dinikmati. Berarti kita Salatiga itu kan memang tidak mengadakan pilkada ya Pak, tetapi rawan karena kita berbatasan langsung dengan seperti Kabupaten Semarang itu sangat dekat sekali. Seperti ya tidak batasnya kita kadang tidak tahu, tetapi dengan adanya data pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kita bisa tahu, kita bisa mengetahui itu, dan sebagai badan pengawas pemilu sendiri juga bisa mengawasi setiap kegiatan dari kabupaten atau kota lain. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Saudara Tommy. Apa yang menyebabkan terjadinya PSU di TPS 27 Domas pada pemilu yang lalu? Oke, ini Mas Tommy ini betul-betul mengikuti proses pemungutan penghitungan suara di TPS 27 Domas ternyata. Jadi secara umum bisa kami sampaikan begini. Ini bukti dari kami fair untuk melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara itu. Jadi tidak semata-mata bahwa apa yang kami kerjakan itu benar, karena di sana juga ada pengawas TPS, kemudian ada saksi dari peserta pemilu, dan ternyata ditemukan kemudian, ini rekodnya kemudian, ada pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ikut milih di TPS itu. Walaupun sebetulnya teman-teman kami KPPS sudah sedemikian rupa alot untuk menolak pemilih itu menggunakan hak pilih, tapi
Nggak tahu kemudian akhirnya pemilih itu bisa menggunakan hak pilih. Jadi kenapa itu kemudian diulang, karena ada pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ikut menggunakan hak pilih dan diketahuinya adalah setelah proses. Kalau sebelum itu bisa kita cegah, akhirnya memang itu tidak akan terjadi proses pemilihan ulang itu. Nah, ini catatan kita semua. Peserta pemilu, pengawas pemilu, termasuk masyarakat itu sendiri punya andil besar untuk bersama-sama mengawal agar pemilu ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang sebenarnya, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Jadi ada kepastian hukum dari proses penyelenggaraan pemilu ini. Ini catatan buat kita semua supaya di pemilu-pemilu yang akan datang atau pemilihan yang akan datang itu tidak terjadi lagi, karena kita sama-sama harus satu kata untuk selalu taat pada regulasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara TPS atau contoh itu. Saya ambil ya. Saya tentu juga tidak menutup mata. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Semburi. Tentu kita juga harus fair juga untuk bagaimana proses yang terjadi ketika pemungutan suara ulang itu memang karena kesalahan yang kalau dinilai secara kolektif kita juga bisa mengatakan ada kesalahan yang bersifat kolektif memang di lapangan. Saya tentu memahami dengan padat dan begitu banyaknya pekerjaan yang harus dilalui oleh baik di jajaran kami maupun yang ada di kawan-kawan KPPS. Tentu ini membuat bagaimana teknis penyelenggaraan yang seharusnya ini tidak berjalan semestinya. Nah, tentu catatan-catatan itu akan kita bawa ke depan, akan kita simpan, dan kemudian tidak kita simpan begitu saja, tapi kita perbaiki supaya pemahaman-pemahaman regulasi yang ada ini bisa dipahami sepenuhnya oleh jajaran kami, sehingga harapan untuk bisa mencegah atau mencegah terjadinya pelanggaran ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh jajaran kami. Ini tentu sebuah pengalaman yang sebetulnya asik juga untuk diceritakan, bagaimana di Salatiga ini terjadi pemungutan suara ulang. Ya. Ke depan kita juga mengharapkan bagaimana sinergitas regulasi yang ada ini tidak terlalu membebani. Saya katakan demikian karena ada satu hal yang baru bagi kami Pak Sep. Di pengawas ini ada yang namanya tugas atau beban baru yang namanya pelatihan saksi parpol. Nah, yang di pemilu sebelumnya belum ada, kita melaksanakan itu. Tentu ini satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh kami, meskipun pada kesempatan pertama ini yang diberlakukan di pemilu tahun 2019 kemarin kurang mendapat respon dari peserta pemilu. Ini tetap kita laksanakan karena itu memang sudah jadi bagian dari regulasi yang ada. Tentu ini sedikit banyak menguras energi maupun pemikiran kita. Bagaimana tugas baru ini diamankan untuk kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saya kira begini. Terima kasih Mas Gam atas penjelasannya. Sekali lagi sahabat Bawaslu, kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom live chat pada sore hari ini sehingga bisa langsung ditanyakan ke narasumber dan narasumber bisa menjawabnya secara langsung. Saya sendiri juga masih ini ya Pak, ketika pengalaman pemilu yang lalu banyak hal menurut saya pribadi banyak hal yang baru untuk saya, dan di sini juga banyak kesulitan yang di lapangan teman-teman di lapangan hadapi, dan juga seperti yang dikatakan Pak Sem bahwa di lapangan juga membutuhkan banyak diberikan masukan, diberikan semangat. Itu kan memang sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk saya pribadi. Dan ada lagi Pak, ini strategi apa yang akan dilakukan ketika nanti pemilu yang akan datang terjadi? Kita pilkada ya Pak, berarti kalau tahun 2022
Ini kan kita mengalami banyak carut marut di pemilu yang kemarin ini karena ada 5 kotak ya Pak. Bagi masyarakat sendiri itu kan sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang sulit, apalagi tadi dikatakan yang disabilitas dan juga yang mungkin manula itu mengalami hal-hal yang sulit gitu. Nah, masyarakat sendiri juga mengatakan bahwa pemilu tahun 2019 kemarin adalah pemilu yang paling memusingkan kepala karena begitu banyaknya calon-calon legislatif. Kalau presiden mungkin hanya 2, tetapi calon-calon legislatif ini terlalu banyak. Ada yang mengatakan bahwa saya tidak mengenal. Nah, ketika ini terjadi, apa yang akan masyarakat ini harus dibikin seperti apa nantinya? Apakah kita memberikan arahan atau kita kayak memberikan, kalau kayak di Bawaslu kemarin saya lihat ada sekolah pengawasan ya Pak ya, itu memberikan banyak hal kepada masyarakat untuk bisa mengerti dengan pengawasan pemilu itu seperti apa. Kalau KPU sendiri kira-kira itu seperti apa Pak? Ya. Salah satu tugas KPU dalam konteks pemilihan atau pemilu itu diantaranya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pemilu itu menjadi satu-satunya media dalam proses pergantian pemimpin. Proses pergantian pemimpin yang tidak diatur di dalam regulasi bagian dari yang konstitusional, maka pemilu itu adalah sarana yang konstitusional untuk proses pergantian pemimpin di semua level, baik itu di pusat ada presiden, kemudian ada DPR, ada kepala daerah dan seterusnya itu. Nah, KPU senantiasa sedemikian rupa menyadarkan betapa pentingnya proses pergantian itu dan pilihlah calon di antara sekian banyak yang berkompetisi atau bersaing itu calon yang mempunyai kapabilitas, kredibilitas, kemampuan yang menurut Anda bisa mewakili kira-kira gitu. Hindari hal-hal yang kemudian bisa menyesatkan pemilih, Bapak. Satu contoh dengan model bypass, memilih dengan pesanan tertentu dan sebagainya. Jadi ini bagian dari tugas KPU. Kemudian juga KPU punya kewajiban memperkenalkan kepada masyarakat ini loh peserta pemilunya. Kalau dalam konteks pemilihan DPR, peserta pemilunya adalah partai politik. Kalau dalam konteks pemilihan presiden adalah pasangan calon, itu sudah kita kenalkan sedemikian rupa. Dalam hal kemudian, satu contoh kalau di dalam partai politik itu ada calon-calon legislatifnya, itu sebetulnya menjadi domain peserta pemilu. Silakan peserta pemilu memperkenalkan calonmu kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu siapa yang kamu calonkan dan sebagainya, sehingga kalau toh kemudian masyarakat memilih calon-calon tertentu maka itu sudah sesuai dengan pikiran, hati dan pilihan mereka, kira-kira begitu. Nah ini bagian yang harus kita senantiasa gelora. Jangan sampai ada proses dalam tanda petik kecurangan-kecurangan dalam proses perkenalan dan endingnya adalah masyarakat memilih bukan atas dasar kemauan dan pilihan-pilihan hati dirinya sendiri. Ini yang perlu kita selesaikan secara terus-menerus sehingga nanti pemilu betul-betul menjadi sarana kedaulatan rakyat yang sebenarnya. Jadi ketika rakyat berdaulat, artinya memang rakyat secara sadar, secara serius itu memilih bukan atas dasar-dasar yang lain. Mas Dom, satu hal yang ingin saya tanyakan secara pribadi, mungkin juga mewakili sahabat Bawaslu. Bawaslu dalam notabene yang mengawasi kegiatan pemilu itu, apa sih yang dilakukan di dalam pengawasan-pengawasan? Ya, tentu mungkin itu sebagai penutup ya, sebelum kita tutup. Setelah itu harapan kami sampaikan bahwa apa yang telah kami lakukan selama penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilu tahun 2019 kemarin, itu tugas-tugas kepengawasan, mengawasi seluruh tahapan pemilu tahun 2019, bersinergi dan berkomunikasi intens dengan KPU dan dengan stakeholder, dengan instansi terkait. Tentu ini menjadi satu kewajiban yang telah dilakukan
di setiap persiapan kita melaksanakan tahapan pengawasan. Ini juga kami sampaikan ke jajaran di bawah kami supaya melaksanakan pengawasan di tengah padatnya regulasi yang begitu cepat dan dinamis, bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, terkait dengan partisipasi pemilih yang saya kira patut mendapat apresiasi, tentu di samping kita mempunyai harapan untuk bisa dipertahankan, harapan itu juga kami sampaikan ke partai politik. Bagaimana tadi disampaikan kedaulatan itu memang milik rakyat, di mana domain peserta pemilu sebagai yang memiliki rakyat tersebut tentu menyadarkan diri ya untuk memberikan pendidikan politik sehingga ke depan kebutuhan keterpilihan wakil mereka atau kader mereka di parlemen ataupun kepala daerah menetapkan kadernya itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan pilihan yang memang betul-betul hasil dari sebuah pendidikan politik, bukan karena yang lain. Ini tentu juga menjadi PR ke depan. Kawan-kawan dari partai politik tidak menutup kemungkinan kita buka kesempatan juga untuk berdiskusi dengan mereka bagaimana untuk paling tidak mempertahankan partisipasi yang sudah sedemikian berhasil di gelaran pemilu tahun 2019. Tentu ini kedaulatan rakyat yang seperti ini yang dilaksanakan juga oleh partai politik, tidak hanya gelaran yang sifatnya musiman. Artinya ketika ada tahun politik baru mereka bergerak, tetapi harapannya adalah bahwa pendidikan itu senantiasa berkelanjutan jenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah, sehingga kualitas yang diukur dari partisipasi pemilih yang mau datang ke TPS ini bisa kita pertahankan. Kira-kira berikutnya Mbak Yuli. Terima kasih Mas Don, terima kasih Pak Sem atas waktunya sore hari ini bisa bersama kami di dalam Pengtelu, acara Pengtelu pengalaman tentang pemilu, sehingga kami dan sahabat Bawaslu bisa lebih mengerti dengan pemilu itu seperti apa dan harus bagaimana. Masyarakat dan penyelenggara pemilu menjadi komponen penting dalam gelaran pesta demokrasi di Indonesia. Meskipun tidak melaksanakan pilkada bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Justru sebaliknya, Bawaslu dan KPU Salatiga sebagai sebuah lembaga harus menjaga citra dengan kinerja yang kian terasa atas dasar amanat undang-undang serta harmoni antara penyelenggara untuk turut cerdaskan kehidupan bangsa dan tak luput juga para pemuda Indonesia. Saya Yuliantri Susilo dan kru yang bertugas mohon undur diri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun